Di TK, SD, SMP ya, ini bagus ini, kami apresiasi buat Ibu Kepala Sekolah ini. Anak-anak baru sekolah SD sudah ya diadakan sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan sampah ya sampah. Mungkin kakak mau tanya dulu, Adik ngerti kan sampah ya? Sampah itu apa? Sampah itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Coba kalau yang tahu sampah itu apa? Kan biasa dengar sampah ya, ada barang-barang yang sudah tidak dipakai. Apa itu sampah itu sebenarnya, Adik? Barang-barang kotor ya. Apalagi sampah itu apa? Ya? Sampah itu apa? Ini mungkin Adik yang cantik. Coba biasa dengar kan sampah ya. Sampah itu apa sih? Bekas makanan bisa. Jadi sampah itu gambarnya bahan-bahan yang sudah tidak dipakai ya. Ya sudah tidak dipakai ya, bisa aja tadi plastik ya. Yang habis tadi Adik mungkin beli es kan masih baru plastiknya itu ya. Setelah digunakan untuk tempat minum ataupun apa, setelah selesai kan sudah tidak dipakai lagi ya. Nah itu juga mungkin Adik ke pasar ya, beli sayur-sayuran yang sudah tidak layak dipakai ataupun yang sudah busuk, ini kan mungkin sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Nah itu dibuang, itu ya sampah. Nah Adik mungkin tahu ya jenis-jenis sampah itu ada berapa mungkin. Nah jenis sampah itu ada 3 ya. 1 sampah organik ya. Jenis sampah itu ada 3 ya, Dede. 1 sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa digunakan lagi ataupun didaur ulang. Sebagai contoh, daun-daunan, ranting ya, itu namanya sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang bentuknya biasanya ya sudah tidak digunakan, itu plastik ya. Itu plastik itu sampah anorganik. Terus kaca itu, pecahan kaca ataupun kaleng-kaleng itu kan, ini sampah anorganik. Terus yang ketiga, sampah B3B itu bahan baku yang beracun ya, bahan mineral yang beracun. Ini contohnya sampah-sampah yang artinya bekas obat-obatan ya. Terus baterai, Adik kan kadang di rumah kalau dulu punya radio ataupun remote itu kan ada batu baterai sudah tidak terpakai, itu ini namanya sampah B3 atau 3B ya. Adik-adik semua dalam pengelolaan sehari-hari, Adik-adik kan sering ya, ini bagus ini pendidikan dini ini, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalau bisa di rumah itu ada tempat pembuangan sampah tersendiri ya. Apakah itu pakai bak, apakah itu tempat sampah ya, yang semacam kayak ember kecil itu ya. Ini mungkin yang bahan organik itu tadi ya, plastik, botol-botol yang sudah tidak terpakai, kaleng dan sebagainya. Terus yang satunya bahan organik ya, tadi seperti sampah dari daun-daun, ranting dan sebagainya. Adik-adik semua, ini sebenarnya sampah itu juga daunan, ranting-ranting kayu dan sebagainya, kalau dikelola dengan baik bisa menjadi kompos ya. Nanti Kak Mas Diri bisa menerangkan tentang pengelolaan sampah dengan 3. Adik semua ini kan ya, ini kan jentik-jentik nyamuk kelihatannya sih wah nggak apa-apa lah, jentik-jentik. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, menggigit adik-adikku semua ya. Apalagi kalau nyamuk yang berbahaya ya. Membantu orang tua supaya tidak terhambat ketika berjalan, itu juga ibadah.
Di samping itu kebersihan yang berupa botol maupun kaleng nanti dipilah, isi namanya pemilahan. Makanya di sini ada mengurangi pemakaian dari bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Karena plastik sendiri kalau dibuang dengan sembarangan itu 1000 tahun tidak akan hilang, tidak dapat terurai. Makanya kita berhati-hati, sampah itu kalau bisa dipisahkan adik-adik. Kemudian kalau di rumah itu jangan sampai ada sampah di dalam rumah sampai larut malam. Karena kebersihan dari iman. Karena sampah ini akan mengundang hewan-hewan yang berbahaya seperti kecoa, serangga, lalat, tikus. Rumahnya ada tikus nggak? Apa? Iya. Nah itu sumber penyakit. Tikus sumber penyakit. Kecoa ya sumber penyakit. Dan juga ada lagi, kalau adik-adik menyisakan sampah di dalam rumah, itu akan didatangi oleh makhluk halus atau jin. Jin itu senang dengan sampah yang ada di dalam rumah. Makanya ketika menjelang maghrib, kalau bisa rumah sudah dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada sisa makanan yang di piring atau di tempat cucian piring. Itu kalau bisa, mau tidur itu jangan sampai meninggalkan piring kotor. Jangan sampai meninggalkan piring kotor di dalam rumah. Itu kalau bisa, adik-adik supaya belajar mandiri. Adik-adik sudah biasa nyuci piring nggak kalau di rumah? Siapa yang biasa nyuci piring di rumah? Ngacung? Ngacung? Termasuk yang tidak ngacung nggak pernah cuci piring. Makanya adik-adik kalau di rumah harus berusaha untuk mandiri itu ya sisa kegiatan sehari-hari. Sisa kegiatan sehari-hari baik di rumah tangga, di pusat pemerintahan maupun di instansi-instansi. Dan juga proses produksi baik di pabrik maupun di produksi lainnya, baik itu proses alam maupun proses alami. Adik-adik, sampah yang tadi dijelaskan oleh Kak Budi itu dibagi 3, yaitu tadi sudah jelaskan anorganik, organik, dan B3, bahan baku berbahaya. Biasanya kalau anorganik itu juga terbagi menjadi organik basah dan organik kering. Kalau organik basah itu dari sisa-sisa makanan, itu biasanya nasi, kemudian sisa buah-buahan, sayur-sayuran yang basah itu. Kemudian kalau yang organik kering itu dari ranting-ranting, daun-daun kering dan lain sebagainya. Kemudian ada sampah anorganik, itu dari plastik, kemudian botol-botol plastik maupun kaleng dan kaca. Kalau bahan berbahaya memang yang tadi dijelaskan oleh Kak Budi, yaitu dari sisa kimia atau dari rumah sakit atau industri-industri yang memakai bahan-bahan berbahaya, misalnya industri laundry jin kalau di lingkungannya ada. Adik-adik, di rumah adik-adik itu ada sampah sisa makanan atau enggak? Ada ya? Ada. Itu kalau bisa sisa makanan itu dipilah. Kalau memang itu nasi dijadikan satu, kemudian dikumpulkan. Nanti bisa untuk disumbangkan ke tetangganya atau ke peternakan untuk diberikan makan ke ternaknya. Kemudian yang buah-buahan itu bisa dijadikan
buah-buahan bisa dijadikan kompos, dan daun-daunan juga dijadikan kompos, yaitu bisa untuk pupuk organik. Kalau daur ulang memang yang disampaikan Kak Budi tadi bisa atau dijual, dapat menghasilkan uang seperti plastik, kemudian kaleng-kaleng dan lain sebagainya. Jadi apa? Tadi yang anorganik itu dari plastik ya, kaleng, plastik, kaca. Nah kemudian memang perlu ada pemilahan. Ini sudah ada 2 bak. Itu untuk memilah, maksudnya untuk memilah antara organik dan anorganik. Mohon nanti Bapak guru atau karyawan di sini nanti coba dari 2 bak itu supaya dikasih tulisan anorganik dan organik. Nanti yang dedaunan, kemudian kertas